Selamat siang para adjudikator, pihak pemerintah, dan teman-teman sekalian. Saya berdiri di sini sebagai pembicara pertama dari tim oposisi untuk menolak mosi bahwa Indonesia harus mengadopsi mekanisme student loan. Student loan adalah sistem pinjaman pendidikan di mana mahasiswa berutang untuk membayar kuliah, lalu melunasi setelah lulus beserta bunga yang terus berjalan. Sistem ini populer di Amerika Serikat. Pihak pemerintah kemungkinan akan mengatakan bahwa yang pertama, student loan memperluas akses pendidikan. Yang kedua, membantu mahasiswa miskin kuliah. Yang ketiga, meringankan biaya di awal. Namun, kami percaya sistem ini justru menciptakan masalah ekonomi dan sosial baru yang jauh lebih besar dibanding manfaatnya. Kami menolak student loan karena yang pertama, sistem ini bahaya bagi sistem ekonomi generasi muda. Yang kedua, tidak cocok dengan kondisi lapangan kerja di Indonesia. Yang ketiga, akan memperbesar ketimpangan pendidikan. Alasan yang pertama, student loan menjebak generasi muda dalam utang sejak awal kehidupan bangsa. Dalam sistem student loan, mahasiswa memang bisa kuliah sekarang, tetapi mereka harus membayar mahal di masa depan. Masalahnya, tidak semua lulusan langsung mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Di Indonesia sendiri, banyak sarjana masih menganggur atau bekerja dengan upah yang rendah. Ketika mereka belum stabil secara ekonomi, tetapi sudah dibebani cicilan dan bunga, maka tekanan finansial akan sangat besar. Kita bisa melihat contoh nyata di Amerika Serikat, negara yang sering dijadikan model student loan. Di sana, jutaan lulusan kuliah terlilit utang pendidikan hingga puluhan tahun. Banyak yang menunda menikah, membeli rumah, bahkan menunda punya anak karena harus membayar utang kuliah. Pendidikan harusnya menjadi jalan keluar dari kemiskinan, malah berubah menjadi sumber tekanan finansial. Jika sistem ini diterapkan di Indonesia, dampaknya bisa lebih buruk karena rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia jauh lebih rendah dibanding Amerika. Alasan yang kedua, student loan tidak menyelesaikan akar masalah mahalnya pendidikan. Pemerintah mungkin berkata student loan membantu mahasiswa membayar kuliah, tetapi sebenarnya student loan hanya memindahkan beban pembayaran dari sekarang ke masa depan. Biaya kuliah tetap mahal. Bedanya, mahasiswa dipaksa berutang untuk membayarnya. Akibatnya, biaya kuliah naik, utang mahasiswa meningkat, dan pendidikan makin dikomersialkan. Padahal, pendidikan adalah hak warga negara, bukan produk bisnis yang membuat anak muda yang berutang demi masa depan mereka. Alasan yang ketiga, student loan memperbesar ketimpangan sosial. Anak dari keluarga kaya tidak akan terlalu terdampak karena mereka bisa langsung melunasi biaya kuliah. Sebaliknya, mahasiswa dari keluarga miskin harus memulai hidup dengan beban utang. Artinya, kelompok yang sudah rentan justru mendapat tekanan paling besar. Selain itu, banyak siswa miskin bisa takut kuliah karena khawatir tidak mampu membayar pinjaman setelah lulus. Jadi klaim bahwa student loan memperluas akses pendidikan tidak sepenuhnya benar. Akses pendidikan yang baik seharusnya diberikan melalui beasiswa, subsidi pendidikan, bantuan UKT, dan perluasan perguruan tinggi negeri, bukan dengan membebani generasi muda dengan utang. Jika pemerintah mengatakan pembayaran dilakukan setelah lulus dan bekerja, saya akan jawab, tidak ada jaminan semua lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, student loan justru menjadi resiko besar bagi anak muda. Jika pemerintah mengatakan negara lain berhasil menerapkan student loan, saya akan jawab, banyak negara justru sedang menghadapi krisis utang pendidikan. Amerika Serikat adalah bukti nyata bahwa sistem ini menghasilkan tekanan ekonomi besar bagi generasi muda. Pada akhirnya, pendidikan seharusnya membebaskan masyarakat dari kemiskinan, bukan menjerat mereka dalam utang. Indonesia membutuhkan pendidikan yang terjangkau dan merata, bukan sistem yang membuat anak muda memulai hidup dengan cicilan. Karena itu, saya dengan tegas menolak mosi ini. Terima kasih.